Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Listi Lapalulun, NIM E34190046. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan hasil inventarisasi eh, kawasan wisata hutan bambu Tok Kupila, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Kawasan wisata hutan bambu Tok Kumila diresmikan pada tanggal 21 Juni 2019. Jadi, hutan bambu ini merupakan kawasan yang masih sangat baru di Toraja Utara. Hutan bambu ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah daerah Toraja Utara dengan pemerintah Australia. Ini merupakan salah satu perwujudan program inovasi desa di mana penataan objek wisata hutan bambu difasilitasi oleh dana Lembang atau dana desa dalam pengembangan fasilitas sarana dan prasarananya. Adapun bentuk kerjasama dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah Australia yaitu berupa dana hibah sebesar 79 juta untuk mengembangkan kawasan hutan bambu ini. Kawasan wisata ini dikelola oleh Lembaga Desa Wisata Suloala. Dilihat dari aspek sumber daya fisiknya, kawasan wisata hutan bambu ini terletak berlokasi di Dusun Tok Kumila, Lembang Tongareyu, Kecamatan Sesen Suloala, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Luas kawasannya sekitar 1 hektar, di mana ketinggian rata-rata berada di 1.386 meter di atas permukaan laut. Topografi kawasan berupa kawasan yang berlereng dengan kemiringan tanah kurang lebih 30 derajat. Jenis tanahnya berupa pot sulik violet. Kawasan ini terletak 150 meter dari jalanan besar utama, di mana kondisi jalanannya sudah berupa jalan beton dan dapat diakses dengan kendaraan roda 2 maupun kendaraan mobil. Jadi untuk mengakses kawasan ini tidak begitu sulit. Dilihat dari sejarah penggunaan kawasan pada masa lampau, kawasan ini dulu digunakan sebagai tempat ritual adat bagi masyarakat setempat. Bisa dilihat pada gambar peta, kawasan wisata ini berjarak 15 km dari ibu kota Kabupaten Toraja Utara yaitu Lantepao dengan jarak tempuh sekitar 43 menit sampai 1 jam. Karena masih berada dalam tahap pengembangan dan promosi, sehingga untuk memasuki kawasan ini belum dikenakan tarif bagi pengunjung, sehingga siapapun bebas untuk mengakses kawasan wisata ini. Gambar berikut merupakan beberapa spot-spot foto yang ada di kawasan tersebut dengan mengangkat tema kawasan hutan bambu yang Instagramable. Jika kita lihat dari aspek biologinya, jenis flora yang ada di kawasan ini yaitu dengan nama lokalnya yaitu bambu betung atau dalam bahasa Toraja disebut patung. Nama ilmiahnya Dendrocalamus asper. Jumlahnya tidak dihitung, namun diperkirakan ada ratusan. Jenis bambu ini, bambu di Toraja memiliki manfaat penting bagi kehidupan dan kebudayaan lokal. Di Toraja sendiri ada 5 jenis bambu dan jenis bambu patung ini merupakan jenis bambu dengan diameter paling besar. Jenis patung digunakan suku Toraja dalam jumlah yang banyak untuk ritus penguburan. Jenis bambu ini juga banyak dimanfaatkan untuk konstruksi bahan bangunan rumah tongkonan, dimanfaatkan dalam upacara adat masyarakat Toraja dan berbagai kerajinan tradisional. Bambu di Toraja sudah menjadi tanaman multiguna yang melengkapi kebutuhan masyarakat. Ada kebiasaan orang Toraja menanam bambu mengelilingi rumah tongkonan. Hal ini membuat bambu di Toraja tumbuh subur. Meski pelestariannya kini tidak sebaik puluhan tahun silam, akibat pemakaian yang lebih masif namun tidak diikuti dengan pelestarian yang berimbang. Jika kita melihat dari aspek faunanya, dari hasil pengamatan dan wawancara dengan pengelola, tidak ditemukan satwa yang berada di kawasan tersebut.
Namun data ini tentu saja tidak akurat karena pengamatan sendiri saya lakukan tidak maksimal dan dalam jangka waktu yang tidak lama dan kurang intensif. Wawancara juga hanya dilakukan pada satu orang yang tentunya sumber informasinya belum akurat. Namun melihat kondisi habitat berupa hutan bambu, kemungkinan besar satwa yang hidup di kawasan tersebut didominasi dari kelas reptil dan amfibi. Dari aspek demografi kependudukan, dari aspek sosial ekonomi budaya, nanti saya akan jelaskan mengenai lebih jelas mengenai kebudayaan atau adat istiadat unik yang menarik yang ada di kawasan tersebut. Namun di saat ini saya akan menjelaskan mengenai demografi kependudukan yang ada di Dusun Tokumila Tongariu, di mana di dusun ini ada 58 jumlah penduduk ada 58 kakak, di mana mata pencahariannya 90% merupakan petani dan tingkat pendidikannya 50% tidak tamat SD. Ada program unik di kawasan wisata ini. Salah satu program yang sangat menarik yaitu dilaksanakan di kawasan hutan bambu ini, yaitu kehadiran pasar hutan bambu. Selama diresmikan pada tanggal 21 Juni 2019, pelaksanaan pasar tradisional di kawasan ini sudah dilakukan sebanyak 6 kali, yaitu sekali sebulan pada hari Sabtu terakhir. Namun, selama pandemi, pasar tradisional tidak dilaksanakan, akan tetapi dalam waktu dekat akan diadakan kembali pada bulan Oktober 2020. Dan karena kunjungan saya pada saat itu tidak bertepatan dengan pelaksanaan pasar wisata hutan bambu, sehingga data inventarisasi berikut merupakan hasil pengumpulan data melalui metode studi literatur dan juga wawancara. Saya sendiri belum berkesempatan menyaksikan langsung pasar wisata ini. Tidak seperti pasar pada umumnya, pasar hutan bambu Tokumila tak hanya sebagai wadah pertemuan antara penjual dan pembeli, tapi juga sebagai tempat mengenal budaya Toraja lewat berbagai kegiatan yang diselenggarakan di sini. Ada berbagai produk dan jasa yang ditawarkan di pasar wisata hutan bambu Tokumila. Di antaranya yaitu kerajinan tradisional, makanan tradisional, hasil pertanian masyarakat, serta ada atraksi pertunjukan kesenian, tari-tarian, musik tradisional, dan permainan tradisional pada saat pelaksanaan pasar wisata ini. Berikut merupakan gambar-gambar yang saya, di mana sumber gambar ini berasal dari website Dinas Pariwisata Toraja Utara. Gambar berikut merupakan gambar di atas, gambar kiri merupakan tarian tradisional dari Toraja, dan gambar ini merupakan hasil kerajinan tradisional dari masyarakat setempat yang dibuat dari bambu. Ada juga makanan-makanan tradisional yang dibuat dan dipasarkan oleh masyarakat. Ini merupakan atraksi permainan tradisional yang juga dapat disaksikan dalam pelaksanaan pasar wisata hutan Tokumila. Di belakang ini ada gambar, ada alat musik yang disebut pompang. Alat musik ini berasal dari bambu, di mana alat musik ini merupakan alat musik asli Toraja. Nah, yang unik dari pasar hutan Tokumila ini yaitu itu memiliki mata uang sendiri, di mana pengunjung dapat merasakan sensasi berbelanja menggunakan mata uang dari bambu. Di pasar tradisional hutan bambu Tokumila, alat pembayaran yang digunakan yaitu berupa koin bambu atau disebut uang seng. Pecahan nominal koin bambu mulai dari 5, 10, 20, dan 50. Satu seng itu senilai dengan Rp1.000. Di kawasan ini tersedia bank bambu untuk menekankan uang menjadi koin bambu yang dapat kita gunakan, untuk membeli produk-produk yang ada di pasar wisata. Namun, koin bambu ini tidak bisa dirupiahkan kembali. Nah, yang cukup menarik di pasar tradisional ini yaitu konsep pasar yang menggunakan konsep zero waste, di mana jika kita ingin berbelanja, tidak disediakan kantong plastik, namun tas belanja yang digunakan yaitu berupa keranjang tradisional dari bambu.
Konsep zero waste juga dapat kita lihat dari penggunaan daun pisang sebagai pembungkus makanan sayur atau buah. Juga tidak tersedia air kemasan sekali pakai di tempat ini, namun dari pengelola sendiri menyediakan tempat pengisian air minum. Dilihat dari dampak kegiatan rekreasi alam, dampak fisik dari kegiatan ini yaitu pengembangan kawasan hutan bambu ini berdampak pada kondisi fisik kawasan yang awalnya treknya hanya berupa tanah, kemudian diganti dengan trek dari semen. Namun, seminimal mungkin tetap menjaga kelestarian hutan. Bisa kita lihat pada gambar. Gambar pertama merupakan gambar sebelum pengelolaan lebih lanjut, dan gambar kedua merupakan pengelolaan yang lebih lanjut sehingga treknya sudah diganti dengan trek dari semen. Nah, adanya hutan bambu dan pasar hutan wisata Tokumila ini memberikan dampak sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat di dusun Tokumila sendiri, di mana dampak-dampaknya diantaranya yaitu tersedia wadah bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan kreativitasnya, kemudian meningkatkan perekonomian masyarakat, karena sebagian besar masyarakat merupakan petani, sehingga ada wadah bagi mereka untuk menjual hasil-hasil produk pertanian mereka. Kemudian itu membuka lapangan kerja. Yang keempat, melestarikan produk dan tradisi lokal, yaitu dapat dilihat dari adanya penampilan tari-tarian, ada kuliner, alat musik, dan lain-lain. Nah, potensi hasad di kawasan ini jika dilihat dari bahaya yang berasal dari alam, dari bencana alam, tidak ada catatan terjadi bencana alam di kawasan ini. Kemudian fenomena alam yaitu adanya potensi badai atau angin kencang yang dapat mengakibatkan tumbangnya bambu-bambu yang mungkin yang cukup membahayakan bagi pengunjung jika berkunjung di waktu yang tidak tepat. Kemudian dari tempat yang rawan bencana atau kecelakaan ada satu spot yang cukup berbahaya, di mana ada beberapa batu besar di kawasan tersebut yang cukup berbahaya, yang juga dijadikan sebagai spot foto karena kondisi batunya itu licin dan cukup terjal. Kemudian dilihat dari kepercayaan tradisional atau pantangan-pantangan. Bisa dilihat pada gambar ada tata tertib memasuki kawasan hutan bambu Tokumila, dan salah satu yang menarik perhatian yaitu yang pertama, peraturan dilarang memakai pakaian serba hitam. Dalam kepercayaan masyarakat Toraja, ada pantangan untuk menggunakan pakaian serba hitam dalam kegiatan sehari-hari, kecuali pada upacara adat Lampu Solo atau upacara kematian. Pantangan menggunakan pakaian serba hitam, jadi ada pantangan untuk menggunakan pakaian serba hitam untuk jika ingin memasuki kawasan ini, karena masyarakat setempat mempercayai bahwa menggunakan pakaian serba hitam akan mengundang kehadiran makhluk halus. Dari hasil wawancara, diketahui telah terjadi 2 kasus kesurupan terhadap pengunjung. Dari upaya pengelola pada kawasan tersebut tidak ada papan-papan peringatan mengenai kawasan-kawasan yang rawan terjadinya bencana. Jika dilihat dari bahaya yang berasal dari manusia, sejauh adanya kawasan wisata ini tidak ada catatan adanya bahaya yang berasal dari manusia. Keinginan dan harapan berkaitan dengan wisata. Kehadiran kawasan wisata ini mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat setempat. Masyarakat setempat berharap asal wisata hutan bambu Tokumila rutin dilaksanakan dengan jadwal yang lebih pasti. Pemerintah daerah juga berharap dukungan dan masukan-masukan dari berbagai pihak dalam pengembangan kawasan wisata ini, sehingga menjadi objek wisata unggulan dari Kabupaten Toraja Utara. Menurut pengelola, beberapa masukan dari pengunjung yaitu agar ada inovasi produk yang dijual di pasar sehingga tidak terkesan monoton, sehingga menarik perhatian pengunjung untuk datang di tempat ini. Berikut dokumentasi survei lapangan yang saya lakukan.
ini merupakan foto wawancara dengan Kepala Dusun Tokumila. Mungkin sekian dari saya. Saya menyadari bahwa masih banyak data-data inventarisasi yang saya lakukan ini masih sangat kurang dan tidak akurat. Namun ke depan pada pengamatan selanjutnya saya akan memperbaiki data-datanya dan mengumpulkan data-data yang lebih akurat. Sekian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.